Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, sore hari sekitar jam 5 sore lewat waktu Indonesia Tengah kita akan mencoba mengevaluasi dari trek sirkuit Mandalika di sini di saat hujan yang sedang lebat. Ya, biasanya kita memantau di saat cerah, di saat sunset, sunrise dan sebagainya atau pasca hujan lebat itu. Dan di video kali ini kita akan sama-sama melihat di saat hujan sedang lebat-lebatnya. Namun di sini jangan ditiru karena itu ada resiko, yaitu kamera udara bisa rusak, sensor juga bisa terkendala dengan percikan air hujan yang menetes pada sensor, sehingga itu akan mempersulit gerakan dari kamera udara sendiri. Oke, kita sekarang berada di dalam sirkuit langsung di sini di tikungan yang ke-17. Kita akan melintas di atas jalur pit lane menuju ke tikungan yang pertama. Ya, karena kondisi yang sangat hujan lebat begini, jadi para pekerja tidak mengerjakan bagian eksterior, tapi mereka fokus ke dalam bagian interior atau di mana titik yang tidak perlu basah. Dan juga untuk titik yang lain dengan alat berat ya pasti masih dikerjakan. Ya, kita sudah melewati terowongan yang pertama dan tikungan pertama ada di depan kita. Ya, terlihat di sisi kanan untuk area tribun ya masih ada perlu evaluasi supaya tidak becek seperti ini. Dan inilah tikungan yang pertama. Kita akan langsung saja menuju ke observation deck dahulu untuk melihat bagaimana progres atau pencapaian atau seperti apa di sini. Ya, dari ketinggian sini saja sudah mulai terlihat kalau pengerjaan di sisi dalam terfokus. Kemudian untuk area drop off maupun area parkir yang dibatasi untuk sejumlah PPIV sudah terlihat tuntas untuk pengaspalan. Kemudian untuk kanopi atau semacam atap transparan juga sudah tuntas, rapi dan berfungsi sekali untuk menghindari basah guyuran hujan. Nah, jadi pemandangan seperti ini yang terlihat di saat hujan lebat. Kita bisa amati bersama ke arah trek lurus, kemudian tikungan pertama, tikungan yang kedua seperti ini. Nah, untuk sejumlah titik area tribun ya memang terlihat becek dan ya seperti itulah. Dan gravel bed juga sangat eksotis ya, walaupun berwarna hitam seperti ini. Nah, untuk pengoreksian dari area rumput di bawah sini juga sudah dilakukan. Ya, sedikit jumping dari visual barusan dalam hitungan 1 detik kurang karena sensor terkena dengan percikan air hujan sehingga transmisi pemutusan dari gambar atau visual ke monitor yang saya gunakan. Nah, inilah tikungan yang kelima ya, guyuran hujan tetap lebat di sini teman-teman. Ya, sekilas kalau kita perhatikan untuk track lane ya sangat licin, sangat indah ya terlihat di saat hujan begini. Tapi ini dari efek kamera udara ya. Tentu saja kalau dengan kamera darat atau di saat ban melintas di atas track lane sendiri, karena kita punya aspal yang benar-benar beda, benar-benar baru, benar-benar bagus, yaitu stone mastic aspal yang bisa menghindari licin atau itu juga bisa memberikan suatu grip yang sangat bagus kepada ban dari para pembalap nanti yang akan melintas di sini. Nah, di tikungan ke-9 kita sekarang sudah terlihat pemandangan pantai dan ya Teluk Kuta mungkin tidak begitu nampak karena derasnya hujan yang mengguyur di depan kamera udara yang terlihat di sini. Ya, kita di tikungan ke-10 sekarang terlihat di sini sangat rapi dari hasil pengecatan. Kemudian dari trek sendiri juga sudah ada warna-warni yang terlihat dari kombinasi warna merah, putih, dan hijau, dan dicampur lagi dengan warna rumput yang sudah terlihat asri dan makin tumbuh hijau rindang begini.
Ya, mungkin teman-teman ada yang penasaran sih kenapa sirkuit Mandalika ini diberikan nama semacam Pertamina seperti yang tertulis di situ. Jadi kalau boleh saya berikan bocoran sedikit ya, ada sejumlah uang yang digelontorkan Pertamina agar namanya terpampang di sirkuit Mandalika ini. Jadi tidak hanya itu ya, Pertamina sebelumnya juga sudah memberikan dana dan ya banyak sekali support yang diberikan Pertamina kepada Mandalika. Jadi Pertamina Mandalika International State Circuit itu menjadi nama resmi sirkuit Mandalika yang kita tahu akan menggelar World Superbike Indonesia Series di 2021 ini dan MotoGP di 2022 nanti. Jadi Pertamina itu menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan sirkuit naming right atau hak penamaan sirkuit Mandalika sendiri. Nah, jadi perusahaan BUMN ini mengeluarkan dana sekitar 7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 100 miliar rupiah kalau disesuaikan dengan kurs 1 dolar Amerika itu senilai 14.200-an rupiah per 1 November kemarin ya. Nah, untuk sirkuit naming right sendiri berlaku sampai tahun 2022 mendatang dan suntikan dana ini ya bisa digunakan untuk pengembangan sirkuit, juga jadi ajang promosi besar buat Pertamina di mata dunia. Ya, selain hak penamaan sirkuit, Pertamina juga akan menjadi sponsor utama MotoGP Mandalika di 2022 yang akan digelar pada 18 sampai 20 Maret di 2022 mendatang, dan popularitas juga untuk brand Pertamina beserta produk-produknya diharapkan akan naik dengan peran besar seperti ini. Ya, apalagi nanti di MotoGP balapannya itu disiarkan lebih dari 200 negara dengan total ya 7 miliar ya banyak penonton di seluruh dunia sendiri. Nah, tidak hanya itu, Pertamina juga sebelumnya juga sudah memberikan bantuan modal bergulir kepada UMKM di kawasan Mandalika. Jadi pengembangan UMKM diharapkan bisa menjadi daya tarik untuk tambahan bagi para penonton di saat gelaran World Superbike dan MotoGP tentunya. Nah, karena pada dasarnya itu ya salah satu tujuan dari menjadi tuan rumah gelaran WSBK dan MotoGP ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar NTB, dan ini juga akan berdampak ke masyarakat senasional. Jadi selain WSBK dan MotoGP, ada event yang lain seperti Asia Talent Cup yang sebentar lagi akan digelar di sini. Lalu ada juga tes pramusim MotoGP pada 2022 nanti yang akan digelar pada 11 sampai 13 Februari 2022 mendatang. Ya, tidak terasa ya, satu lap putaran sudah kita lakukan evaluasi bersama, dan kita baru saja melewati garis finish dan garis start, dan terlihat di kiri kanan ya rapinya pedok maupun tribun yang ada di sisi kanan. Kemudian mulusnya trek di sini seperti kinclong dan mengkilap sekali karena guyuran hujan di sini ya membuat semacam reflection kepada kita semua yang melihat. Nah, di sisi kiri sini saya menunjukkan ke kalian kalau pembangunan dari VIP Village atau tribun yang super mahal di WSBK ini ya, teman-teman udah tahu harganya. Nah, konstruksi dari VIP Village ini dibilang mirip dengan modular building, hampir sama, tetapi secara kontras kita amati bersama tidaklah menyerupai modular building yang dibangun pada deretan pedok yang membentang di sisi barat sana sepanjang 350 meter. Nah, walaupun hujan lebat di sini teman-teman, kondisi dari tunnel di sini ya kalau kita lihat tidak ada genangan air, tidak ada yang terganggu melintas di sini. Kemudian pengerjaan pada deretan garasi di pedok di sini juga terus dilakukan di bagian interior terutama.
Jadi di saat hujan lebat begini, semua para pekerja fokus pada bagian-bagian atau item-item yang ada di dalam interiornya, entah itu pemasangan soket atau apa yang kira-kira bisa dilakukan dituntaskan. Ya, terus di sini persiapan yang bisa kita lihat selain dari pedok dan beberapa titik barusan, yaitu pengerjaan dari podium yang mana sudah berdirinya panel kerangka untuk tiang. Di sini sekitar 34 panel kerangka tiang yang akan menopang beberapa sandwich panel untuk dinding dan sebagainya. Lalu UPS dari PLN yang standby memberikan aliran listrik sebesar 5,19 MVA. Ya, kita tarik mundur sedikit kamera udara di sini. Kita mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana titik-titik tribun yang ada di sisi barat sini. Oke, kita akan turun rendah di sini untuk melihat tribun yang ada di sisi kanan tikungan yang ke-13 menuju 14, dan seperti ini masih belum terbentuk lempengan atau papan-papan untuk kursi duduknya. Namun dari kerangka fisiknya sudah lumayan seperti ini, dan kita akan lanjutkan pantauan dari tribun sini. Bagaimana kalau kita lanjut aja ke zona tengah ya, untuk melihat bagaimana di sana situasi terkini, apakah ada perubahan dan sebagainya. Nah, ini adalah jalur di dalam yang mana central stage akan berlokasi di sisi kanan ini ya, sisi kanan dari jalan yang ada di tengah. Kemudian semua jalan di sini akan terkonek menuju ke beberapa tikungan, terutama di depan sini tikungan yang ke-5. Kemudian nanti yang lurus yang belum tersambung di bawah bunga berwarna oranye ini akan tersambung menuju ke tunnel 2. Lalu dari sini juga nanti akan membentuk jalan yang melingkar ya, ke sini agak melingkar. Dan sekarang akan saya tunjukkan ke teman-teman kalau jalannya akan tersambung seperti di bagian depan sini. Di bawah sini terlihat untuk sambungan lingkaran dari zona tengahnya. Ya, jadi selain jalan di zona tengah ini mempercantik atau memperindah pemandangan dari sorotan kamera udara nanti, ini juga difungsikan sebagai jalur evakuasi tercepat begitu. Jadi kalau ada pembalap yang terpental atau crash di sisi kanan, kita bilang, jadi evakuasi tentunya menggunakan service road sebelah kanan atau inner service road. Jadi kalau mengelilingi service road semua itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu di sini dikonsepkan semacam laba-laba untuk jalur masuk menuju ke medical center secara cepat. Dari bawah tunnel 1 ini akan bisa terkonek langsung di bagian depan sana. Ada jalur ke arah kiri, itu langsung bisa membawa rider atau pembalap yang crash ke medical center. Jadi itu fungsinya. Selain membagi coupling yang akan ada di zona tengah untuk beberapa resort hotel yang akan dibangun, itu pun difungsikan sebagai jalur evakuasi selain menggunakan dari jalur inner service road yang ada. Nah, untuk sisi luar sini di jalan provinsi memang belum ditata, dan untuk gelaran IATC maupun WSBK ini akan dibiarkan sementara seperti ini. Ya, namun walaupun dibiarkan seperti ini, tapi nanti akan dirapikan sedikit agar nyaman dilalui dan leluasa dilewati oleh pengguna jalan. Dan ya, kita sudah berada di tikungan yang ke-16 sekarang untuk mengajak kalian lagi untuk melihat di titik sini menuju ke tribun yang ada di luar sini. Ya, untuk sisi luar dari main standar grandstand di sini kita bilang standar ya, karena ini West Standard Grandstand dan bisa dibilang cukup bagus tempat menonton nantinya, karena banyak aksi tikungan yang bisa kita lihat begitu pembalap datangnya dari tikungan yang ke-13 misalnya. Nah, seperti ini pembalap datang dari tikungan yang ke-13 melintas di depan sini melewati tikungan yang ke-14 sampai ke-15, bahkan bisa kita pantau sampai ke tikungan yang ke-16, 17 dan ya sampai masuk di garis finish.
Ya, dan terkait dengan kondisi baterai di kamera udara di sini ya, teman-teman. Jadi saya harus membawa balik drone-nya, kamera udaranya harus balik. Sudah memberikan kode kalau drone ini harus didaratkan atau dibikin landing. Jadi ini cuaca hujan. Ya, sekian dulu mungkin yang bisa kita sama-sama memantau ya. Selama ini kita memantau cuaca cerah, di saat air pasang, di saat sunset, dan di saat sunrise tadi pagi kita udah sama-sama lihat. Dan ya, sengaja video ini untuk mengajak kalian untuk sama-sama melihat di saat cuaca hujan lebat, dan mungkin bisa kita evaluasi atau memberikan saran positif. Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga terus protokol kesehatan kalian dimanapun berada, dan sampai jumpa segera di Mandalika. Dan terima kasih sudah ya sempatkan diri menyimak sampai akhir durasi. Singkat kata, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.